Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Hukama, program studi Magister Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang ilmu majazil hadis. Pembahasan kali ini yang pertama adalah bagaimana konsep ilmu majazil hadis tersebut, atau bagaimana pengertian tentang ilmu majazil hadis. Kemudian yang kedua, saya akan membahas tentang objek kajian ilmu majazil hadis. Kemudian yang ketiga, urgensi dari ilmu majazil hadis. Kemudian apa saja contoh-contoh majaz hadis. Maka dari itu teman-teman, sebelum saya membahas tentang ilmu majazil hadis ini, jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Oke, jangan di skip agar nanti tidak salah paham. Oke, pengertian ilmu majazil hadis secara etimologis, kata majaz tidak ditemukan dalam Al-Quran. Namun secara bahasa Arab, secara etimologis kita bahas tentang majaz hadis atau majaz, berasal dari kata jawaza yang artinya dilewati atau melampaui. Begitu teman-teman. Secara garis besar, ulama sepakat, ulama klasik, ulama modern, ulama bahasa Arab menyimpulkan bahwa majaz artinya keluar dari makna yang sebenarnya atau melampaui. Berasal secara etimologis berasal dari kata jawaza. Menurut ulama ahli bahasa, ulama klasik, ulama modern memberikan pengertian tentang majaz merupakan lawan kata dari hakikoh. Hakikoh adalah makna yang sesungguhnya atau makna yang sebenarnya. Sedangkan menurut Imam Sibawayh mengatakan bahwa majaz adalah bahasa atau penggunaan tutur kata bahasa yang memungkinkan terjadinya perluasan makna. Artinya bukan makna yang sebenarnya. Baik teman-teman, coba kita perhatikan pada kalimat ini. Matahari itu terbit dari timur. Kalimat yang kedua, matahari itu berpidato di depan masyarakat. Nah, yang mana yang merupakan kalimat majaz? Matahari itu terbit dari timur. Memang secara makna, secara arti, secara pengertian matahari memang terbit dari timur. Nah, ini merupakan makna hakiko atau makna hakiki atau makna yang sesungguhnya. Nah, yang mana yang merupakan makna majaz ataupun kalimat majaz? Nah, yang merupakan kalimat majaz adalah kalimat yang kedua. Matahari itu berpidato di depan masyarakat. Kalau dimaknai secara lurus-lurusan atau dimaknai secara sungguhnya, kan tidak mungkin teman-teman ya, matahari itu berpidato di depan masyarakat, kan tidak mungkin. Nah, artinya apa? Ini menggunakan majaz, menggunakan makna majaz, atau artinya menggunakan makna baru, terjadinya pemaknaan dengan makna baru. Artinya apa? Matahari artinya derajatnya tinggi. Nah, seorang tokoh atau seorang kiai sedang berpidato di depan masyarakat, maksudnya adalah tokoh tersebut merupakan derajatnya tinggi seperti matahari. Begitulah teman-teman. Nah, dapat ditarik kesimpulan bahwa makna majaz adalah makna terjadinya perluasan makna atau terjadinya pemaknaan dengan makna yang baru, bukan makna yang sesungguhnya. Begitulah teman-teman. Kemudian kemudian objek kajian dari ilmu majaz hadis tersebut adalah apa? Yaitu objek kajian adalah matan hadis ataupun lafadz hadis. Jadi merupakan lafadz hadis dari objek, kalau dipandang dari objek kajiannya. Begitu teman-teman. Oke teman-teman, kemudian yang akan bahas pada kali ini tentang urgensi dari ilmu majaz hadis tersebut. Yang pertama adalah
memberikan pemahaman terhadap kita memahami makna-makna hadis yang menggunakan majas. Dengan memahami hadis, teman-teman, dengan kita memahami hadis, dengan kita memahami ilmu majazil hadis, makna majas merupakan membuka cakrawala baru, membuka pemahaman-pemahaman yang luas. Kemudian yang kedua, urgensi dari ilmu majazil hadis, betapa pentingnya belajar tentang ilmu majazil hadis ini adalah menjauhkan kita dari pentakwilan hadis-hadis yang menggunakan makna majas. Kemudian yang ketiga, menjauhkan kita dari pemahaman yang salah, yang memaknai hadis secara dipaksa dengan menggunakan kalimat yang harfiah. Kemudian yang keempat, kita bisa membedakan mana makna yang majas hadis, mana makna hadis yang hakiki. Begitu teman-teman. Kemudian teman-teman, pembahasan tentang metode ilmu majazil hadis. Menurut Imam Yusuf Qaradawi, yang pertama, beliau mengaitkan dengan Al-Quran. Yang kedua, beliau mengaitkan dengan hadis-hadis yang setema. Kemudian yang ketiga teman-teman, beliau mengaitkan dengan pendapat para ulama. Nah, kemudian yang terakhir, beliau menggunakan pendekatan logika bahasa. Nah, itulah bagaimana metode kajian hadis ini untuk memahami ilmu majazil hadis menurut Imam Yusuf Qaradawi. Yang pertama, saya ulangi lagi, yang pertama adalah mengaitkan dengan Al-Quran, yang kedua mengaitkan dengan hadis-hadis yang setema, kemudian yang ketiga mengambil dari pendapat para ulama, yang keempat menggunakan pendekatan logika bahasa. Kemudian teman-teman, nah selanjutnya teman-teman, apa saja atau bagaimana ataupun seperti apa contoh dari majas hadis. Oke, akan saya bacakan contoh dari majas hadis. Bismillahirrahmanirrahim. An Anasin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam yarwihi ar-rabbihi qala idza taqarraba al-'abdu ilayya shibran taqarrabtu ilayhi dhira'an. Wa idza taqarraba minni dhira'an taqarrabtu minhu ba'an. Wa idza atani masyan ataituhu harwalatan. Oke, akan saya bacakan artinya dari Anas radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hadis yang diriwayatkan Nabi dari Allah. Allah berfirman, jika seorang hamba mendekat kepadaku sejengkal, aku akan mendekat kepadanya sehasta. Dan jika dia mendekat kepadaku sehasta, aku akan mendekat kepadanya sedepa. Dan jika dia datang kepadaku sambil berjalan, aku akan datang kepadanya sambil berlari. Menurut Syarif Ridho menyatakan bahwa hadis di atas mengandung majas. Yang dimaksud dari hadis di atas adalah taqarrub, mendekat, sebagai ungkapan yang berarti memberikan pahala. Kan tidak mungkin ya kalau kita artikan secara yang sesungguhnya, secara makna yang aslinya atau secara makna hakiko. Taqarrub kan tidak mungkin secara fisik ataupun secara zat Allah itu mendekat kepada manusia. Akan tapi di sini dimaknai secara majas memberikan pahala. Taqarrub artinya mendekat, yang diungkapkan memberikan pahala. Kemudian datang dengan berjalan adalah bentuk kiasan dari pekerjaan yang lambat. Apabila seorang hamba itu datang kepada Allah secara berjalan atau secara lambat, Allah akan membalasnya dengan cara berlari. Artinya dengan Allah akan membalasnya, memberikan pahala kepada hambanya secepat mungkin. Begitulah. Nah, itu loh makna majas, teman-teman. Artinya apa? Ilmu majazil hadis ini sangat penting untuk memahami hadis-hadis yang menggunakan majas agar tidak terjadi kesalahpahaman. Begitulah teman-teman. Terima kasih. Semoga bermanfaat.
Apabila ada kurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.